dan pemeriksaan diagnostik. Ya. Dari hasil anamnesa, ya nanti kita akan sinkronkan ya, sesuaikan apakah hasil anamnesa ini sesuai nggak dengan temuannya pada saat pemeriksaan fisik dan diagnostik. Ya. Nah, untuk anamnesa ya, anamnesa postnatal di situ kan ada ya dari mulai pengkajian ya, pengkajian pengajian dari mulai identitas ya, kita tanyakan identitas pasien ya, nama, umur dan lain-lain ya, samalah dengan pengkajian secara umum ya. Nanti di bagian terakhir di identitas itu ada diagnosa medis ya. Nah, diagnosa medisnya, nah ini tolong diperhatikan ya, di lapangan kemarin yang ornik itu pada nggak diisi diagnosa medisnya, kan udah dijelasin di perkuliahan. Kalau diagnosa medis di maternitas itu perinatal ya, perinatal itu meliputi antenatal, intranatal dan postnatal, itu tidak pakai penyakit ya, beda dengan waktu kemarin di KD gitu ya. Kalau di perinatal itu baik ante, intra maupun post itu pakai GPA ya pakainya, jadi diisi diagnosa medisnya. G berapa, P berapa, A berapa kalau untuk antenatal dan intranatal ya. Kalau postnatal itu kan udah nggak ada grafidanya, udah nggak hamil ya, udah lahir, berarti P berapa, A berapa ya. Jadi di postnatal itu nanti urutannya ininya dulu ya, status obstetriknya dulu, P berapa, A berapa, postpartum apa, apakah spontan atau SC ya. Kalau SC langsung SC-nya atas indikasi apa ya, nanti tolong di laporan kasus ya pas saat ornik. Jadi P berapa, A berapa, postpartum apa ya. Kalau SC ada indikasi ya, SC-nya itu atas indikasi apa, AI apa, misalnya karena PEB atau karena KPD atau apa gitu ya. Hari keberapa atau POD berapa, hari keberapa kalau postpartum spontan ya. Kalau post SC berarti POD. POD itu post op day ya. Jadi hari keberapa dari sesudah operasi gitu ya, post op day, misalnya POD 2, POD 1 ya. Kalau ada komplikasi apa dengan komplikasi apa ya. Misalnya P1 A0 postpartum SC PO, atas indikasi KPD misalnya ya, POD 2 dengan komplikasi apa ya. Kalau ada komplikasi, kalau enggak ya sudah sampai POD berapa. Atau P1 A0 postpartum spontan hari ke-3 misalnya dengan komplikasi apa, kalau ada komplikasi ya. Itu diagnosanya ya. Kita pengkajian tadi ya ke pasien. Sebelum pengkajian ya kita validasi ya. Validasi itu ya kalau memang pasiennya memang sudah ada di situ ya. Kalau memang baru datang ya langsung gitu ya. Validasi ya data pasiennya. Nah, kita kan ada pasien nih ya. Kita validasi dulu ya, pasiennya siapa, kemudian usianya ya, status obstetriknya bagaimana tadi ya, P berapa, A berapa dan lain-lainnya. Jadi kita cek dulu ya, pasien mana yang akan kita periksa ya. Kita baca juga riwayat persalinannya ya, dia persalinannya apa ya, kemudian kalau ada komplikasi saat persalinannya, ada komplikasi apa ya. Nah, setelah validasi baru kita ke pasiennya ya. Kita counter dulu ke pasien, inform consent ya, seperti biasalah kita ucapkan salam, perkenalkan diri ya, kemudian tanya bagaimana keadaan pasien saat ini ya, kemudian kita jelaskan apa yang akan kita lakukan ya. Kita jelaskan bahwa kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk apa ya, untuk melihat bagaimana status kesehatan ibu saat ini ya, apakah ada masalah atau tidak gitu ya. Kita sampaikan juga waktunya ya, misalnya perkiraan ya sekitar berapa menit nih ya, 20 sampai 30 menit, mungkinnya 25 sampai 30, agak lama ya kalau praktis. Nah, kemudian kita juga berikan kesempatan pada pasien untuk bertanya kalau memang ada yang tidak dipahami ya.
Kita sampaikan juga bahwa selama pemeriksaan mungkin karena ini postnatal akan mengkaji daerah-daerah yang sifatnya privacy ya. Jadi mohon kesediaannya gitu ya. Kalau tidak bersedia ya mungkin tidak dilakukan ya, cukup dengan ditanyakan saja ya. Nah setelah itu baru kita tanya pasiennya gimana Bu ya, bersedia atau tidak ya. Kalau sudah bersedia kita siapkan alatnya ya. Nah setelah disiapkan alat kemudian kita kembali ke pasien ya, kita mulai anamnesa ya. Tadi yang di anamnesa identitas pasien ya, sampai tadi diagnosa medisnya apa, kemudian keluhan utamanya apa ya, keluhan utamanya apa, kemudian baru riwayat kesehatan sekarangnya, yaitu penjabaran dari keluhan utama dengan menggunakan pendekatan PKRST ya, sama waktu KD kemarin ORMES-KB. Nah kemudian riwayat-riwayat lainnya, kalau ibunya pernah hamil sebelumnya ya, pernah melahirkan sebelumnya ya, pernah nifas juga sebelumnya, berarti ditanyakan ya bagaimana riwayat kehamilannya, persalinan dan nifasnya ya. Di situ sebenarnya ada ya apa yang harus ditanyakan ya. Ketika hamilnya ya ibu, apakah anak yang pertama hamilnya cukup bulan gitu ya, kemudian anak kedua dan sampai anak yang ini ya, ada komplikasi nggak selama kehamilannya ya, dari mulai tadi anak pertama sampai anak yang sekarang. Kemudian persalinannya juga bagaimana ya, nifasnya juga bagaimana ya. Nah kemudian ditanyakan juga riwayat ginekologi dan lain-lain, maka dilihat aja hampir sama dengan ketika kita anamnesa ibu hamil ya. Nah di postnatal ini kan tadi di diagnosa sudah ditanyakan ya hari keberapa gitu ya, untuk melihat dia itu pada fase postpartum yang mana ya, apakah fase immediate postpartum kah ya 24 jam pertama, apakah fase early postpartum ya hari kedua sampai hari ke-7 atau minggu pertama, atau fase late postpartum ya, yaitu minggu kedua sampai minggu ke-6 ya. Kenapa kita tanyakan ibu ini sudah hari keberapa, untuk melihat ya apakah yang ibu keluhkan atau nanti pada saat kita pemeriksaan fisik ditemukan hal-hal yang menyimpang ya, apakah itu masih dianggap normal atau tidak ya, sesuai dengan tadi fasenya. Misalnya kalau suhu ya, kalau di immediate postpartum ibu suhunya naik itu masih dianggap normal ya, sebagai kompensasi tubuh ketika ibu mengalami kehilangan cairan yang berlebih ya pada saat proses persalinan ya. Jadi otomatis ya kompensasi tubuh suhunya akan naik, itu masih wajar ya, masih normal. Tapi kalau misalnya sudah early ya, udah hari kedua, hari ketiga suhunya masih tetap naik ya, berarti ada apa ya, kemungkinan ada hal-hal yang patologis ya, misalnya ada infeksi ya dan lain-lainnya ya. Jadi harus tahu dulu nih ibu pada hari keberapa, sehingga ketika kita periksa itu kita bisa menentukan ya tadi ini masih dianggap normal atau tidak normal ya. Nah setelah anamnesa yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifasnya, kita juga anamnesa tentang kebutuhan dasar manusianya, karena KDM ini ya fokus kita gitu ya, fokus sasaran dari asuhan keperawatan kita, dari mulai kebutuhan oksigenasi. Tanyakan ya ibu ada sesek atau tidak ya, cairannya bagaimana asupannya sebelum dan sesudah kehamilan ini ya, pada saat nifas ini seperti apa, berapa banyak asupannya, jenis ya, jenis cairan, berapa mili ya per hari asupannya ya. Kemudian nutrisinya juga ya. Nah biasanya kalau postpartum kebutuhan nutrisinya karena ibu kehilangan energi yang banyak ya, kelelahan, biasanya pada saat postpartum ibu banyak ya asupan nutrisinya, kecuali kalau ibu postpartumnya post SC ya, habis melahirkan, habis operasi, karena mungkin masih ada pengaruh anestesi ya, bising ususnya belum ada ya, motrikel ususnya belum normal, mungkin masih nafsu makannya masih turun, atau memang mungkin masih dibatasi ya, karena takutkan ada pengaruh dari anestesinya ya, nanti menyebabkan muntah pada ibunya ya. Kemudian habis nutrisi apa ya, semualah kebutuhan dasarnya ya, rasa nyaman ya,
dan lain sebagainya sampai aktualisasi diri. Ya, di situ juga ditanyakan bagaimana kebutuhan eliminasi BAB BAK-nya. Ya, karena habis melahirkan itu ada kemungkinan retensio urin ya karena adanya trauma ya akibat proses persalinan ya penekanan ya terhadap kandung kemih sehingga ada trauma di kandung kemihnya, sensitivitas kandung kemihnya menurun ya. Jadi rangsangan berkemihnya itu mengalami gangguan gitu ya sehingga ibu ada kesulitan untuk buang air kecil ya atau mungkin ada ketakutan ya, takut perih ya, takut kena ke lukanya dan lain-lain. Jadi harus dipastikan bahwa dalam 24 jam ibu harus spontan ya, harus sudah bisa BAK secara spontan. Kemudian BAB-nya juga ditanyakan, ibu sudah BAB belum gitu ya. Kalau belum ya, kenapa belum? Apakah memang tidak ada keinginan ya atau memang ada keinginan tapi sulit. Nah, itu yang masalah ya. Kalau memang belum tapi tidak ada keinginan ya nggak masalah gitu ya. Memang mungkin belum terbentuk fesesnya ya sehingga belum cukup untuk merangsang respon defekasi ya. Nah, itu harus dipastikan karena ibu nifas itu masih terpengaruh dengan hormon kehamilannya ya. Ketika hamil ya 40 minggu itu estrogen progesteron kan naik ya, terutama progesteronnya dia tinggi ya. Progesteron itu kan bisa menyebabkan relaksasi ya, relaksasi otot, relaksasi saluran pencernaan ya sehingga motility fisiknya turun, akhirnya penyerapan cairan lebih banyak ya, jadi fesesnya padat sehingga susah untuk buang air besar atau konstipasi. Nah, itu dipastikan ya karena BAB BAK itu adalah salah satu fokus juga di pengkajian postnatal ya. Yang lainnya silahkan ya sampai aktualisasi diri, istirahat tidurnya dan lain-lain ya, karena ya ibu melahirkan itu kan mungkin ada gangguan istirahat tidur ya karena involusi uterinya, mulesnya, karena mungkin nyeri di luka SC, nyeri di luka jahitan ruptur atau jahitan episiotomi ya, dan atau mungkin terganggu ya karena ada kan baru ya, dia punya anak sehingga malam-malam harus nyusuin ya dan lain-lain ya. Jadi secara garis besar sih hampir sama ya yang ditanyakannya, perubahan yang terjadi pada ibu hampir sama dengan ibu hamil ya, hanya ada beberapa fokus pada ibu nifas ini ya. Kita tanyakan tentang bubble hair-nya dan juga nanti pemeriksaan fisiknya tentang bubble hair, fokus ya untuk nifasnya. B-nya breast ya, kita tanyakan ibu gimana ya, payudaranya bengkak nggak gitu ya, udah ada keluaran belum, gimana putingnya gitu ya, udah menonjol ya atau seperti apa ya. Jadi lebih ke breastnya juga tadi ya, lebih fokus ke ibu ini siap nggak menyusui ya, dari tadi kondisi putingnya sudah menonjol atau belum, sudah ada keluaran nggak, keluarannya apa, apakah kolostrum atau sudah ASI ya. B, uterusnya ya ibu ada mules-mules nggak gitu ya, suka ada mules nggak ya. Kalau misalnya ada mules ya atau teraba nih, rahimnya ini mengeras ya, berarti kontraksinya bagus ya uterusnya. Kemudian B yang berikutnya bladder ya, tadi ya sudah BAB, sudah BAK belum ya. Kemudian bowelnya ya tadi sudah BAB belum ya. Kemudian darah yang keluarnya bisa ditanyakan saat itu atau nanti sambil pemeriksaan fisik ya. Ya mangga teknisnya mah gitu ya, mau ditanyakan dulu semua nanti dibuktikan ya, atau sambil periksa itu sambil nanya sambil dilihat gitu ya, enggak ya. Bubble hair, lohea ya, L-nya, loheanya ya, darah nifasnya gimana bu ya, banyak atau tidak, ibu terakhir ganti pembalut jam berapa gitu ya. Nanti kita lihat, oh sudah berapa jam nih sekarang ya, banyak atau sedikit gitu ya, ada yang sedikit gitu ya, ada yang sedang ya, yang nanti setengahnya, ada yang banyak ya, dia penuh ya, ada yang sangat banyak ya, sangat banyak itu sampai tembus gitu ya, sampai keluar dari pembalutnya, itu dikatakan sangat banyak. Kemudian bagaimana warnanya gitu ya, untuk melihat jenis loheanya, apakah masih lohea rubra, normal nggak, dia hari keberapa ya. Kemudian apakah lohea serosa, apakah lohea alba, nanti pelajari lagi ya karakteristiknya seperti apa. Kayaknya episiotominya di luka jahitannya, kalau ada epis ya atau luka jahitan yang lain, ada terasa nyeri nggak ya.
kemudian ada bengkak nggak di situ, boleh ditanyakan dulu ya. Kemudian ada keluaran apa dari situ ya, apakah darah, apakah pus gitu ya, nanah ya. Common sign mungkin ditanya kakinya bengkak nggak gitu ya, panas nggak, nyeri nggak gitu ya. Dan emosinya ya, emosinya itu kita tanyakan ya, gimana perasaan ibu sekarang ya, relatif stabil nggak, atau mungkin ibu kadang-kadang merasa tiba-tiba sedih gitu ya, tiba-tiba marah gitu ya, atau ya perasaan-perasaan psikologis lainnya yang ke arah negatif ya, ada ketakutan dan lain-lain ya, atau keinginan untuk melukai, mencederai diri sendiri atau anak gitu ya. Nah itu kan ke arah ada tidak postpartum blues, baby blues, atau bahkan mungkin depresi postpartum ya. Oke, nah setelah anamnesa selesai, kemudian kita baru melakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik secara umumnya sama dengan ibu hamil ya, mangga yang lainnya ditambahkan. Nah yang fokus pada ibu nifas itu, kita cuci tangan ya, fokus pada ibu nifas ya, kita cek tanda vital tadi ya, berat badan, tinggi badan silakan ya dicek ya, antropometri ya, berat badan, tinggi badan aja. Kemudian lingkar lengan boleh ya untuk status nutrisinya. Kemudian tanda-tanda vital ya, sama lah, nggak usah dipraktekkan lagi. Nah kemudian baru ke head to toe ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Kalau ibu hamil mah ya jangan ditanya makrosefalus, mikrosefalus mah nggak usah diperiksa ya, makanya dia hamil juga ya nggak ada masalah gitu ya. Kalau dia hidrosefalus gitunya ya baru hamil mungkin ya. Nah, itu mah kalau ke anak baru ditanya ya. Kalau udah dewasa ya tergantung tadi penyakitnya ya, penyakitnya apa. Kalau memang penyakitnya ada di daerah sini, misalnya ada perdarahan atau misalnya ada tahunan di kepala ya, mungkin bisa dicek ya ada hidrosefalus atau tidak ya. Kalau tidak, ini mah nggak usah lah sampai ke hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu fokus lah untuk pasien seperti itu mah ya. Ya kalau kebersihan yang gitu mah kan hampir semua dilakukan ya. Kemudian tadi ya di daerah kepala, rambut ya masih sama ya, mungkin masih berminyak ya, apalagi kalau ibu habis melahirkan itu proses persalinan yang lama, keringat banyak ya, kadang rambutnya kotor, lengket gitu ya, karena belum sempat mandi. Tadi tergantung hari keberapa gitu ya. Kalau masih hari pertama mungkin masih terlihat ya kotor dan lain sebagainya ya. Kemudian rontok, berketombe ya, itu sama ya, plasma atau muka, plasmagrafi jarum, mungkin pucat ya. Ibu hamil aja udah anemis ya, tapi lihat anemisnya masih fisiologis atau sudah patologis. Ditambah dia melahirkan ya, melahirkan itu kan apalagi kalau sesar. Kalau sesar kan kehilangan darahnya 2 kali lipat ya. Biasanya terlihat pucat ya. Cuma nanti tetap harus dilihat tadi ya, masih fisiologis atau tidak. Nanti cek HB-nya ya. Kemudian ya ini mah sama ya, di mata ada berkunang-kunang nggak ya, karena kemungkinan untuk preeklamsi atau eklamsi pada saat nifas itu ada ya. Pandangan kabur ya kalau kondisi anemis. Kemudian di hidung ya, mungkin masih ya ada pengaruh hormon mimisan ya. Kalau bentuk hidung ya kan nggak serta-merta begitu lahir langsung berubah ya, ibu hamil itu kan cenderung lebih besar ya bentuk hidungnya ya, ukuran hidungnya. Kemudian di telinga berdenumnya sama ya. Kemudian di mulut ya, kita hipersalivasinya masih ditanya ya, ada gigi kropos atau mungkin ada ngilu, sakit gigi ya, itu tetap di ini kan, kebersihan mulutnya ya, kekurangan cairannya di bibirnya ada kering atau tidak, itu digali. Nah kemudian di leher sama ya, hiperpigmentasi, pembesaran kelenjar tiroid ya, JPP lihat aja. Kalau memang ibunya ada komplikasi jantung ya dicek itu JPP-nya ya. Kalau tidak ya sebenarnya agak kecil kemungkinan ya, kecuali kalau memang jantungnya ketika hamil komplikasinya berat ya. Nah kemudian kita tadi yang fokus bubble hair ya. B yang pertama adalah breast ya. Kita buka, izin ya Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya buka daerah dadanya ya.
Jantung paru mangga diperiksa aja ya. Breastnya kita lihat bentuk payudara ya, ketika ibu melahirkan bentuk payudaranya lebih besar, ukurannya lebih besar dibandingkan dengan ketika hamil ya, dan lebih penuh ya, lebih penuh mengeras ya, teregang. Kalau ibu hamil kan besar ya, tapi tidak teregang karena belum diproduksi ASI. Jadi yang membesarnya itu jaringan payudaranya, sehingga kelihatannya ya kayak lembek aja gitu ya, maksudnya nggak meregang ya. Kalau ibu hamil, ibu nifas mah meregang karena ada penumpukan ASI ya, sudah diproduksi ASI-nya ya. Jadi ada, selain jaringannya membesar ya, ASI-nya juga sudah mulai ya. Kita lihat bentuknya lebih besar, bahkan mungkin kelihatan nih pembuluh darahnya ya. Kemudian lihat kebersihan hiperpigmentasi dan kondisi puting susunya ya, sudah siap untuk menyusui atau belum ya, sudah menonjol atau masih datar atau bahkan menjorok ke dalam ya. Kita ada luka, lesi dan lain-lain mah ya, keluaran mungkin kalau ibu yang sudah memang ada keluar bisa kelihatan juga ya keluarannya seperti apa. Kemudian saluran ductus lactiferusnya terlihat tersumbat apa tidak, ada sumbatan lemak tidak ya. Kemudian kita palpasi ya di sangga, kemudian searah jarum jam ya dari pangkal ke ujung ya. Di palpasi ada benjolan tidak, terutama mungkin ada tidak bendungan-bendungan ASI karena memang ASINya belum bisa disusui ya, karena mungkin bayinya dirawat terpisah gitu ya, belum sempat menyusui ya. Sama, kemudian kita regangkan dan cek ya keluarannya apa, untuk ngecek juga apakah salurannya tersumbat atau tidak ya. Jantung paru mas sama. Nah sudah ya, sudah bagus ya Bu ya, putingnya juga sudah menonjol, ini sudah ada keluaran cairan ya. Kita langsung edukasi, kalau misalnya belum keluar ASI-nya ya, belum ada putih susu seperti itu ya, kita edukasi. Tadi normalnya memang ASI itu akan diproduksi pada hari ketiga, jadi kalau misalnya kurang dari hari ketiga itu belum keluar ASI ya, kita edukasi ibunya tidak usah khawatir ya, karena ini masih normal ya, kecuali udah hari ketiga kesana belum keluar, nah itu yang tidak normal ya, tidak khawatir. Kalau misalnya tadi bayinya ya, bayi 22, 4 masih bisa kuat gitu 0, ya, 0, 6. hari ketiga ASI keluar itu susuin aja terus supaya cepat terangsang keluar ASI ya. Tidak usah khawatir, tidak usah kita buru-buru ya, karena takut bayinya kelaparan, kita ya. Oke, kita tutup, kemudian kita ke abdomen ya. Sebelumnya kita untuk kenyamanan dan juga untuk supaya tinggi pundusnya akurat ya, kita kosongkan kantong-kantongnya. Ibu sudah pipis belum? Atau mau pipis? Silakan pipis dulu ya. Nah, kita ke uterus ya, kita lihat bentuk abdomennya ya. Sebelum ke uterus ya, kita periksa dulu abdomennya ya. Bentuk abdomen ibu hamil ya agak ibu nifas itu ya agak cembung ya, cuman ya tidak seregang waktu hamil ya. Dan otot-ototnya masih terlihat kendor ya, gitu ya, kayak gelambir-gelambir ya, masih seperti itu. Kemudian linea nigranya ya terlihat masih ada atau tidak ya, misalnya kalau masih postpartum itu masih ada ya. Kemudian striaenya ya, striaenya biasanya lebih kentara ya, karena sudah sudah tidak teregang lagi, jadi terlihat ya keriput-keriputnya, garis-garis cekungannya itu terlihat ya. Nah kalau misalnya memang dia post SC ya, kita lihat juga ya kondisi balutan SC-nya ya, kasaknya apakah bersih atau tidak, plester-plesternya terbuka atau tidak ya. Nah itu kita perhatikan ya, kalau kotor kan mungkin resiko infeksinya juga tinggi ya. Tanyakan juga sudah sebelumnya misalnya oleh petugas kesehatan lain sudah pernah dibuka enggak ya, untuk melihat apakah dia sudah, luka ini sudah mulai kontak nggak dengan dunia luar ya. Kalau masih tertutup rapat berarti kan aman ya, dianggap masih steril lah ya bawaan dari ruang operasi ya. Kemudian kita biasanya kan tadi masih pengaruh hormonal, ibu nifas itu ya, bawaan ibu hamil juga ya, suka kembung ya, karena tadi kan pengaruh progesteronnya yang tinggi, motilitas ususnya menurun, sehingga pergerakan usus kan berkurang ya, akhirnya pengeluaran gas agak terhambat ya, sehingga ada kemungkinan terjadi penumpukan gas ya. Kita lihat
ada nggak distensi ya di daerah abdomen ya. Kembung kan, kalau kembung kelihatan ya ininya agak besar gitu, ada distensi ya. Nah kita auskultasi ya bising ususnya. Karena tadi pengaruh progesteronnya, pergerakan ususnya biasanya turun, maka biasanya fisiologisnya ya bising usus ibu hamil itu, ibu nifas itu cenderung di bawah ya, tapi masih dalam batas normal ya. Kalau bising usus itu 5-12 ya dia antara 5, 6, 7 gitu ya. Karena tadi motilitasnya, apalagi kalau ibu pos SC ya, masih pengaruh anestesi, mungkin masih belum terdengar bising ususnya, makanya lihat berapa jam dia setelah SC. Yang kita auskultasi semua kuadran bising ususnya, ada tidak tadi ya penurunan motilitas usus ya, bisa dilihat dari bising usus. Kemudian kita cek tadi ya, ada kembung tidak, karena tadi kemungkinan penumpukan gas, kemungkinan konstipasi ya. Jadi ada nggak suara timpani yang menandakan ada penumpukan gas, atau mungkin suara dalnes yang kuat gitu ya, dalnesnya redup gitu ya, karena mungkin ada penumpukan feses yang nggak keluar gitu ya, karena pengerasan. Oke, setelah itu baru palpasi ya. Palpasi hepar limpa mah enggak ya, itu mah ada umum ya. Nah, yang kita ini kan adalah palpasi tadi, ada tidak penumpukan massa feses yang nggak keluar karena konstipasi, sama kembungnya tadi ya. Kita palpasi semua kuadran ya. Ya kita raba ya, di sini ada nggak, terutama di kuadran kiri bawah ya, di kolon ya, di usus besar ada nggak penumpukan feses ya. Nah kemudian kita fokus ke uterus ya, bubble BU uterus ya. Kita palpasi uterusnya, posisinya ada di mana ya. Normalnya kan posisinya tegak di tengah ya, sentral, dia tidak miring-miring. Kalau misalnya agak ke pinggir ya, itu menandakan bahwa otot-ototnya ya belum bagus, tonus ototnya ya, karena si uterus itu kan dipancang ya oleh ligamen. Ligamen itu ya dari otot gitu ya. Kalau misalnya ototnya masih kendor ya, karena kontraksinya nggak bagus ya, mungkin tadi posisi uterusnya ya nggak di tengah-tengah ya. Kemudian diraba juga, tadi kan ditanya Bu suka mules nggak, sambil diraba ya. Ya kita kalau ini nggak kayak leopard ya, tutup misal dengan satu tangan, diraba ya. Keras nggak terabanya? Kalau teraba keras seperti meraba kepala gitu ya, ya berarti kontraksinya bagus ya, kuat. Kalau misalnya agak-agak lembek gitu ya, nggak kerasa nih sampai nyari-nyari mana sih rahimnya gitu ya. Ya rahim itu kayak ada masa aja di sini ya, keraba batasnya ya. Kalau misalnya enggak ya berarti kontraksinya jelek ya, kalau nggak teraba. Kemudian dicek juga tinggi fundusnya. Tinggi fundus uteri ini menunjukkan apakah proses involusio uterinya normal atau tidak. Involusio uteri itu adalah kembalinya rahim ke posisi dan ukuran seperti semula sebelum hamil ya. Kita melihat involusi ini normal atau tidak normal itu dengan mengecek tinggi fundusnya ya. Kalau tidak normal itu namanya subinvolusio ya, jadi involusinya nggak bagus lah ya, terganggu atau terlambat, terhambat ya. Kita cek tinggi fundusnya ada di mana ya. Normalnya kalau ibu postpartum itu tinggi fundus itu di bawah pusat ya. Kalau hari pertama di bawah pusat. Karena apa? Karena ketika di fase persalinan aja, ketika bayi sudah keluar ya, bayi lahir, langsung tinggi fundus itu kan turun setinggi pusat. Nah ketika kala 3 plasenta lahir, turun 1 jari di bawah pusat. Jadi ketika postpartum hari pertama dia harus di bawah pusat ya. Itu menunjukkan bahwa involusinya normal. Involusi bisa normal itu karena kontraksinya yang bagus gitu ya. Kalau kontraksinya nggak bagus, menghambat involusi ya. Berikutnya akan turun 1 jari 1 hari ya. Jadi kita tinggal hitung aja, hari pertama 1 jari di bawah pusat, hari kedua berarti 2 jari ya, dan seterusnya. Ada ya di teorinya. Jadi lihat involusinya normal atau tidak. Itu di uterus ya. Oke. Nah setelah uterus ya, kita, nah ini kan bukan pengkajian fokus juga ya, tapi ya kita kaji di ibu nifas ya, untuk melihat
kontrasinya bagus atau enggak, itu kita cek namanya diastasis rectus abdominalis ya, pemeriksaan diastasis rectus abdominalis, yaitu peregangan otot-otot abdomen ya. Karena pada saat hamil itu kan otot abdomen itu melar gitu ya ke samping gini ya, jadi di tengah itu ada rongga ya. Normalnya ya harusnya vertikal gini ya, lurus rapat ya. Jadi ketika di sini tuh diraba itu ya tidak ada rongga gitu ya. Nah, kita melihat nih, karena sekarang sudah melahirkan, apakah si ototnya ini sudah kembali nggak gitu ya ke tengah seperti ini ya. Nah, caranya bagaimana ya, kita kasih tahu ke pasien, Bu, saya mau melihat nih ya, otot-ototnya sudah kembali nggak ke keadaan semula ya, sudah kencang lagi nggak gitu ya, supaya ibu nanti perutnya udah nggak besar lagi gitu ya, kembali kencang seperti sebelum hamil ya. Caranya pasiennya tidur telentang tanpa bantal ya, kita buka bantalnya, Bu, bentar ya, saya buka. Kalau dibuka pusing nggak ya, kalau nggak ya kita ambil bantalnya, ibunya lurus tidur telentang, kakinya diluruskan ya. Kemudian kita kaji diastasis itu, peregangan itu nanti dihitung berapa lebarnya, berapa panjangnya. Lebarnya dihitung dari berapa jari tangan kita yang masih bisa masuk ya. Kalau misalnya 3 jari berarti ya sekitar 3 cm lebarnya ya, 3 jarian ya. Nanti tinggal diukur panjangnya ya. Jadi ibunya suruh sit up ya, bangun sekitar 30-45 derajat ya. Kita siapkan dulu tangan kita, posisinya nih ke atas ya, madepnya. Jadi di bawah prosesus, di ulu hati sini ya, gini ya, gini ya, di bawah prosesus ya. Tadi telentang, Bu, nanti ibu bangun ya, kalau udah nggak kuat turun aja gitu ya. Makanya kita harus sudah siap di sini, dan nanti sambil ibunya bangun kita tekan ke bawah ya. Kan ketika dia bangun itu si otot-otot itu kontraksi, pasti dia ke tengah sehingga akan ngejepit tangan kita ya. Nah, rongganya masih ada rongga nggak, seberapa lebar rongganya ya. Kalau nggak bangun ya nggak kerasa ya, kita ke dalam aja gitu. Susah membedakan mana otot rectus abdominalisnya gitu ya. Jadi gini ya, Bu, bangun. Begitu ibu bangun langsung kita selusuri, sampai diselusuri itu kalau memang sempit ya, tadinya 3 ya bisa jadi 2 gitu ya, selusuri ke bawah. Udah ibunya turun lagi, baru kita ukur panjangnya. Tadi rongganya tadi dari mana ke mana sampai ya. yang kesempitan tadi Mah tadi dirasakan dari jari yang masuk berapa jari ya, yang nanti kan kejepit gitu ya, si ototnya kan ngejepit. Nah, tangan kita yang masih bisa masuk ada rongga di situ berapa jari, sesuaikan aja ya, apakah 1 jari, apakah 2 jari, apakah 3 jari. Kalau masih lebar ya 3 jari. Ibunya turun lagi, baru kita ukur panjangnya ya, incinya di atas diukur ya, sampai mana tadi rongganya gitu ya. Oh, sekian senti, berarti tadi misalnya 3 jari kali berapa senti ya. Ya kalau di hari kedua, hari ketiga ya mungkin masih 3 jarian ya, tapi kalau udah seminggu masih 3 jari berarti nggak bagus kontrasinya ya. Oke, sudah ya di abdomen. Nah, kemudian ke bladder tadi ya, kan sudah ditanyakan ibu sudah kencing atau enggak. Kita raba ya, penuh enggak? Ibu tadi bilang udah kencing, tapi ini kok penuh gitu ya, bisa pipis enggak gitu ya. Gitu ya, kita pastikan. Bu, jangan ditahan ya, karena kalau kencingnya ditahan ini akan menghalangi turunnya rahim, kembalinya rahim ke posisi semula ya. Jadi jangan menahan air kencing ya. Kita raba bladdernya penuh atau tidak ya, bobolnya tadi ditanyakan aja sudah BAB atau belum ya. Nah, kemudian harusnya lohea ya, episiotomi, tapi karena ini adalah jenis yang kotor, kita dahulukan yang tidak kotor dulu ya. Kita ke ekstremitas ya, kita sama di ekstremitas lihat kebersihannya ya, visi sama itu umum. Kalau ibu nifas dilihat ada tidak varises ya, ada tidak udem, masih bawaan nih. Kalau kehamilan trimester 3 kan biasanya udem ya, masih ada nggak udemnya, derajat berapa, varisesnya ada tidak. Kemudian cek ada tidak tromboflebitis, yaitu dengan mengkaji tanda Homan-nya, Homan sign-nya ya, positif atau tidak
ya, karena pada saat hamil kan rahimnya membesar, aliran darah kan nggak lancar ya, sehingga terjadi penumpukan darah di vena, nanti ada bekuan-bekuan darah ya yang menyumbat sehingga membentuk trombus, aliran darahnya nggak lancar, terjadilah proses peradangan karena ada daerah yang tidak teraliri darah ya, karena kesumbat ya oleh bekuan darah tadi, sehingga iskemik ya, terjadi proses peradangan ya, yang disebut dengan tromboflebitis ya. Kita luruskan kakinya, kemudian kita tekukan sambil tangan kita di daerah betis ya. Bu, nanti rasakan ya di betis ini nih, terasa nggak saya pegang betis ibu? Ya takutnya dia mati rasa juga kalau misalnya dia kebas ya. Nah, ini makanya, Bu, terasa nggak nih tangan saya megang betis ibu? Oh, terasa Neng. Kalau misalnya nggak terasa ya jangan gitu ya. Ya susah nanti ngeceknya ya, dia nggak bisa merasakan. Ini ya Bu, di betis ini ya, langsung kita tekukan ya. Perhatikan lutut, yang penting lututnya tidak boleh nekuk ya, harus lurus ketika ininya ditekukan ya, telapak kakinya. Oke, nah nanti dua-duanya ya. Nah setelah itu nanti untuk refleks patella boleh diakhiri ya, karena enaknya si ibunya duduk ya menggantung, kalau enggak ya bisa dari sini langsung ya kita cek refleks patella. Nah kemudian kita periksa lokean ya. Common sense sudah, HE ya, tinggal emosinya tadi kan sudah ya ditanyakan ya. Kita siapkan handphone steril ya. Ya. Nah nanti kembalilah disesuaikan lagi dengan kondisi di lapangan. Kayak kemarin ada yang praktek ya, yang di sana sebenarnya boleh aja pakai betadine juga boleh ya, nggak pakai apa-apa juga boleh, karena memang saluran genitalia itu kotor ya, bukan daerah yang steril gitu ya. Cuman kenapa pakai betadine kan kita nggak tahu di dalam itu mungkin ada lecet bekas melahirkan atau apa-apa ya, sekalian mendesinfektan daerah situ. Karena kalau kita yakin ya handscoon kita ini steril ya, karena kan dengan masuknya tangan kita juga membawa kotoran dari luar masuk ke dalam gitu ya. Tapi jangan kekeh ya. Nah kemarin tuh kekeh, saya diajarinnya pakai kasabetadin di kampusnya. Oh gitu ya diajarinnya ya, nggak usah kan, saluran memang betul saluran genital vagina laki-laki vagina perempuan itu ya tidak steril gitu ya. Ya makanya ikuti dulu ya di sana itu pakai apa gitu. Jadi kalau ditanya ya tidak kekeh harus pakai betadine ya, padahal di sini juga ibu udah ngomong ya, nanti sesuaikan ya, bisa kering ya, yang penting mah ininya steril ya. Kalau misalnya di sana tidak pakai steril sebenarnya boleh enggak? Boleh juga ya, karena tadi kan sebenarnya daerahnya tidak steril juga gitu ya. Cuman kenapa kalau ada yang steril nggak pakai yang steril ya, supaya meminimalisir masuknya mikroorganisme ke dalam. Kalau kita pakai kasa biasa, di kasanya aja udah banyak mikroba gitu ya, pas masuk ya nambahlah masuk gitu ya. Ya cuman kan kita tahu kalau kasa steril kan lebih mahal daripada kasa biasa. Kalau di ruangan sana ya mungkin pakai biasa karena hemat gitu ya. Jadi bahasanya, argumennya harus jelas ya. Sebenarnya Bu boleh aja pakai kasa biasa, pakai apa, karena memang saluran genitalia itu tidak steril gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau ada tindakan invasif ke dalam organ tubuh pasien itu ya gunakan sesteril mungkin gitu ya. Nah ini kita pakai handscoonnya double handscoon ya. Di sana mungkin nggak pakai handscoon steril ya, nggak jadi masalah ya, nggak apa-apa ya. Kita siapkan alasnya ya. Kita pasang di bawah, kalau di sana mungkin pakai underpad ya. Nah kita buka dulu celananya ya, dibuka sambil dilihat pembalutnya, berapa banyak darahnya, apakah termasuk yang sedikit, sedang, banyak, atau sangat banyak tadi ya. Bisa dilihat dari kalau hanya setitik aja berarti sedikit ya, kalau misalnya hampir setengahnya penuh berarti sedang ya.
atau misalnya penuh berarti banyak, sampai beleberan berarti sangat banyak. Ya, kita lihat dulu sambil tadi ditanyakan ya, sudah ditanyakan terakhir diganti jam berapa. Kalau lupa ya sekarang tanya, ibu tadi terakhir ganti pembalut jam berapa, gitu ya. Jadi kita perhitungkan sekarang udah berapa jam ya. Kalau segitu itu banyak apa normal atau tidak normal ya. Kalau misalnya 2 jam sudah penuh lagi berarti itu banyak ya. Kalau normalnya 4 sampai 6 jam. Nah, karena memang jelas kotor ya, sambil dilihat juga jenis loheanya yang mana. Apakah rubra, serosa atau alba. Ya, normal nggak? Ya, sebenarnya kalau memanjang ya rubranya sampai hari, kan kalau di teori mah 1 sampai 3 hari ya. Ini misalnya hari kelima masih merah ya, selama jumlahnya tidak banyak, tidak berbau busuk, tidak apa, itu masih dianggap normal. Kalau hanya warna tadi ya, jumlah yang tidak terlalu banyak itu masih nggak masalah ya. Oke, sudah dicek ya loheanya, dia termasuk lohea yang mana, apakah sesuai nggak dengan hari keberapa dia postpartumnya ya. Kemudian kita bersihkan dulu ya, bersihkan pakai ini aja ya. Kita ambil ya, sudahlah ini mah ya, kita ambil 5 ya. Kalau di lapangan mungkin cuma 1, cuma digituin aja ya. Enggak, nanti lihat dulu aja ya kebiasaan di sana seperti apa daripada bikin rame ya. Ini aneh gimana gitu ya. Nah, kita bersihkan dulu ya dari labia mayora yang terjauh dari kita, berarti yang kiri dulu ya, kemudian yang kanan ya, kemudian mayora ya. Oke, ya. Dan terakhir dari klitoris sampai ke anus ya, kita bersihkan. Baru kita pakai hand steril ya, cukup 1 aja ya, karena yang akan masuk cuma 1 ya. Kita bisa ambil pasak tadi ya, maka mau dikasih betadine atau mau apa kering aja ya, kita lilitkan di tangan kita ya. Karena tadi ya sebenarnya saluran vagina itu tidak steril ya, boleh kita pakai tangan juga ya, tapi usahakan ya bagian sininya kalau memang dia steril ya jaga kesterilan ya. Nah, kita raba fundusnya ya, di mana kemudian kita masuk ya, kemudian keluarkan tuh banyak biasanya gumpalan-gumpalan darah atau stolselnya, bersihkan ya, bersihkan, boleh ganti lagi sampai bersih ya, hanya darah cair aja, gumpalan-gumpalannya stolselnya sudah keluar, sisa-sisa jaringan ya. Nah, kemudian kita raba juga ya, pede lagi ya si serviknya ya, serviknya sudah menutup atau belum. Sampai 1 minggu itu masih terbuka sekitar 1 jari. Jadi kalau sudah berarti kalau kurang dari 1 minggu masih wajar lah kalau misalnya lebih dari 1 jari gitu ya. Nah, kalau sudah lebih dari 1 minggu masih terbuka ya, nah itu berarti tidak wajar ya. Bagusnya kan dia sudah menutup ya, itu menandakan kontraksinya bagus gitu ya. Oke, udah bagus ya Bu ya, serviknya sudah menutup ya, itu menandakan ibu juga tadi ya mulusnya kuat ya Bu ya. Untuk ngecek aja. Nah, kemudian itu ya, loheanya sudah. Kemudian episiotominya, kalau memang ada episiotomi ya, ibunya seluruh posisi sim miring ya. Nanti kita lihat ya, harus ngebelakangin kita ya. Kemarin ada yang ujian ngedepanin kita, jadi mau lihat ininya di mana gitu ya, ngebelakangin kita, dibuka nih pantatnya dikiniin ya. Kita lihat tanda-tanda infeksi pada luka, baik itu luka epis maupun luka robek ya. Ada tanda infeksinya, ada tadi ya reda, ada kemerahan nggak, redness ya, ada udem nggak, edema ya, ada ekimosis nggak. Ekimosis itu kayak bintik kemerahan atau lebam-lebam ya, karena ada, kalau ada infeksi itu kan berarti jaringannya rusak ya, berarti kan ada perdarahan di dalam tuh, makanya ada lebam-lebam atau kemerahan gitu ya. D-nya discharge ya, kita pijit boleh pakai pasak ya, tekan ya di luka jahitannya, apa yang keluar dari luka jahitannya ya, apakah darah, apakah cairan bening ya, atau pus nanah ya. Kalau ada infeksi berarti yang keluarnya nanah ya.
Oke, kemudian A-nya approximation. Approximation itu bagaimana pertumbuhan jaringannya. Udah bagus nggak? Sudah mulai menyatu nggak? Gitu ya. Atau dia malah ngebuka Wonderhisen ya, dia nggak menyatu gitu ya. Atau mungkin jahitannya keluar ya. Udah episiotomi ya, bubble hair. Nah, kalau misalnya pasiennya ada hemoroid ya, kita cek juga hemoroidnya ya, derajat berapa pada saat posisi SIM ini sekalian. Ya, sudah ya, selesai. Kita rapikan, kalau misalnya ada kotoran-kotoran yang kita bersihkan lagi ya, kita keringkan ya. Kalau misalnya tadi pembalutnya sudah penuh ya, sekalian kita gantikan lagi pembalutnya ya. Nah, habis itu kita buka handphonenya ya, yang luar tadi ya, yang kedua ya, kita kembali ke handphone yang pertama ya. Oke, sudah selesai ya. Kalau misalnya ada anamnesa yang belum ya, silahkan ditanyakan lagi ya. Oh, saya belum anamnesa nih tentang kesiapan ibu ya menjalankan peran barunya, kita kaji ibu sudah bisa nggak cara memandikan bayi dan lain sebagainya, pengetahuan ibu ya tentang memandikan, tentang ASI, tentang nutrisi ibu nifas, nutrisi bayi ya, dan lain sebagainya kita gali ya. Sudah selesai ya Bu ya. Tadi secara umum sudah bagus semua ya, tidak ada masalah. Ibu tinggal tingkatkan lagi mobilisasinya supaya pengembalian rahimnya cepat ya, pemulihan fungsi, bukan cuma rahim, pemulihan fungsi-fungsi tubuhnya itu seperti semula, itu kembali lebih cepat ya. Oke, kemudian kita bereskan alat ya, cuci alatnya, jangan lupa dokumentasikan ya. Kaji respon pasien gimana Bu tadi ya, sudah tahu ya hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya harus ada edukasi ya, tinggal edukasi. Jangan lupa dokumentasikan ya apa yang sudah kita lakukan, tanggal ya, kemudian jam berapa, apa yang kita lakukan, tindakan apa, hasilnya seperti apa. Oke, enggak